Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri yang ruas kanannya, ini maksudnya ya, ini ruas kiri, ruas kanannya itu berbentuk konstanta, yaitu suatu angka. Kalau kemarin kan ruas kanannya misal sinus AX plus minus B, sebelah sini juga sin lagi gitu ya. Nah sekarang berupa angka, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kalian bisa simak pada LKS Matematika Peminatan halaman 11. Di situ ada judul persamaan trigonometri bentuk fx sama dengan A. Nah, itu sama saja ya. Ini bentuk umumnya hanya Ibu ubah menjadi seperti ini. Intinya sama. Silakan sambil tonton videonya sambil disimak yang ada pada LKS karena kita akan membahas soal yang ada pada LKS. Maksudnya membahas contoh soalnya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita ingat-ingat dulu rumus 1, 2, 3 ini ya. Ini yang ketiga. Untuk yang sinus, kosinus, dan tangen kita harus hafal ya. Harus hafal. Semoga kalian semua sudah hafal. Selain itu, kita juga harus mengingat-ingat nilai-nilai dari sinus, kosinus, maupun tangen, baik di kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Gitu. Jadi misal nanti setengah itu berarti sinus berapa? Berarti bisa sinus 30 derajat, bisa sinus 150 derajat, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti misal setengah itu kalau kosinus berapa? Oh ternyata kosinus 60 derajat gitu. Harus hafal. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Bentuknya cos X sama dengan C. Bisa dilihat di LKS juga ya. Cos X sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat sampai 720 derajat ya. Nanti nilai-nilai X-nya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Selama ini kan kita tahu bahwa bentuk umumnya gini. Cos X sama dengan cos alfa. Ya sudah, kita ubah yang ruas kanan ini menjadi kosinus berapa gitu. Sehingga ruas kirinya tetap cos X. Nah, kosinus berapa yang nilainya setengah akar 3? Ternyata kosinus 30 derajat. Gitu ya, harus hafal. Nah, selain kosinus 30 derajat, kosinus berapa lagi? Bisa juga ini ya, atau cos X sama dengan cos berapa ya, sin dan cos 330 derajat kayaknya. Bisa kalian cek pada tabel. Tabel yang tadi bisa kalian catat juga atau kalian buka buku yang kelas 10. Nah, kan ada dua kemungkinan atau lebih ya. Ini cuma Ibu tulis 2 saja. Bisa pilih yang 30, bisa pilih juga yang 330 derajat. Jawabannya itu akan sama. Percaya atau tidak? Kalau tidak, nanti mari kita buktikan. Kita kerjakan dulu yang ini ya, sebelah sini. Ingat-ingat X satunya apa? Alfa. Alfanya 30 plus rumusnya adalah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua nanti X2-nya negatif alfa. Berarti negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Sekarang untuk K-nya 0, X-nya 30. K-nya 1, X-nya 390 derajat. K-nya 2 sudah lebih dari 720 ya, karena 2 kali 360 sudah 720. Sekarang lanjut ke yang X2-nya. K-nya 0 dia negatif, berarti K-nya 1, X-nya sini kurangi sini, 360 kurangi 30, berarti 330. Untuk K-nya 2, ini 2 kali 360, 720 dikurangi 30 derajat, yaitu 690 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya ada 4, yaitu 30 derajat. Mana dulu nih? Yang ini dulu ya, 330 derajat, 390 derajat,
dan 690 derajat. Selesai. Nah, tadi kan kita mau membuktikan. Kalau kita pilih yang ini, jawabannya ini. Kita pilih persamaan yang pakai yang 330 derajat. Karena nilainya kan sama-sama setengah akar 3. Akan sama atau tidak? Kita coba. Untuk yang ini, X1-nya berarti alfanya 330 derajat plus K kali 360 derajat. Yang keduanya adalah negatif 330 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K-nya 0, X-nya 330 derajat. Untuk K-nya 1, jadi berapa nih? 690 ya. Untuk yang X2, K-nya 0 dia negatif. Kita pilih K-nya 1. 360 dikurangi 330 sehingga X-nya 30 derajat. Untuk K-nya 2, ini 720 dikurangi 330, kita hitung aja. 12 kurangi 3, 96 kurangi 3, 3. X-nya 390 derajat. Ternyata hasilnya sama, 30, 330, 390, kemudian 690. Jadi kalian tidak usah khawatir, bisa pilih ini atau yang ini. Begitu juga dengan soal-soal yang lainnya, yang penting nilainya sama dengan yang sebelah sini, derajatnya tidak usah dikhawatirkan. Tapi kalau ibu lebih merekomendasikan ke derajatnya yang lebih kecil karena menghitungnya lebih mudah gitu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 2 sin X sama dengan 1 untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini gimana nih? Di sini memang konstanta. Tapi di sini ada angka 2-nya nih. Cara pertama yaitu kalau 2-nya sebelah sini ya, bukan di sini nih. Kalau di sini beda. Di sini kemarin derajatnya berarti ya yang 2x 2 kali derajatnya. Kalau di depan sini artinya kita ubah dulu persamaan ini sehingga sebelah kiri menjadi sin saja. Yaitu dengan membagi 2 kedua ruas. Hasilnya adalah sin X sama dengan 1 bagi 2 atau 1/2. Baru deh kita ubah seperti contoh yang nomor 1 tadi. Sinus berapa yang nilainya setengah? Nah, ternyata sinus 30 derajat. Baru kita kerjakan. Kita tulis rumusnya. Ini alfa plus K kali 360 derajat. Untuk yang kedua, untuk sinus berarti 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat gitu. Untuk K-nya 0, X-nya 30, K-nya 1 sudah tidak termasuk ya. Sekarang kita tulis dulu di sini 150 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K-nya 0, X-nya 150. Jadi, hanya ada 2 nilai yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Gitu. Sebetulnya cara seperti ini kalau kalian ingat nilai-nilai dari trigonometri antara 0 sampai 360 derajat tanpa menggunakan rumus yang seperti tadi juga bisa dilogika. Contohnya kita konsentrasi ke sebelah sini. Sinus X sama dengan setengah. Yang nilainya setengah sinus berapa saja? Tentu saja nanti yang ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di kuadran 1 30 derajat. Nah, 30 derajat di kuadran 2 yaitu 150 derajat gitu. Bisa kalian kerjakan dengan cara seperti itu tanpa oret-oretan. Tapi kalau bingung, kita lakukan prosedur sesuai dengan rumusnya. Nanti juga jawabannya ketemu gitu ya. Lanjut ke contoh yang ketiga.
tangen X sama dengan akar 3. Ini untuk 0 sampai, oh ini 360, maaf ya, di LKS di sini 360 derajat. Kita ubah tangen X sama dengan tangen berapa yang akar 3. Ternyata tangen 60 derajat. Sehingga bisa kita tulis rumusnya X sama dengan alfanya yaitu 60 derajat plus K kali 180 derajat. Ingat, ini rumus tangen ya, sampai 180 derajat kelipatannya. Lalu kita masukkan nilainya. Kalau K-nya 0, X-nya 60. K-nya 1, X-nya 18 ditambah 6 berapa nih? 24 ya. 240 derajat. Untuk K-nya 2 sudah tidak memenuhi. X-nya berapa ini nggak tahu lah ya, tapi sudah tidak memenuhi. Karena apa? 2 kali 180 sudah 360, apalagi ditambah 60. Nanti tambah banyak, jadinya sudah tidak memenuhi. Bisa ditulis himpunan penyelesaiannya yaitu 60 derajat dan 240 derajat. Asal kalian hafal rumus semua model ini, hanya tinggal diubah ke bentuk yang apa ya, kita sebutnya bentuk baku ya, menjadi yang seperti ini gitu. Paham ya? Lanjut lagi contoh yang lain, contoh yang keempat. Ini tidak ada di LKS, Ibu ngarang-ngarang aja. Kalau ada soal seperti ini, kita ubah menjadi bagaimana? Sinus 2x. Langkah pertama ini min setengahnya pindahkan dulu ke kanan jadi setengah. Setuju ya? Kemudian ini ubah menjadi sin berapa yang setengah? Ternyata sinus 30 derajat. Baru kita gunakan cara-cara yang seperti kemarin, pertemuan yang sebelum kuis ya. Tulis dulu 2x1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, 2x2 sama dengan rumus sinus yaitu 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Lalu karena di sini masih ada angka 2, semuanya dibagi 2. Hasilnya x1 sama dengan 15 derajat plus K kali 180 derajat. Yang sebelah sini juga sama ya. Ini langsung saja Ibu bagi 2 deh. Ini hasilnya kan 150 dibagi 2 yaitu 75 derajat. Plus K kali, ingat ini juga bagi 2. K kali 180 derajat. Baru kita substitusikan nilai-nilai K-nya. Boleh juga kalau sudah ketemu ini kalian beri kotak ya, agar ingat mensubstitusikannya ke sini. Nah, untuk K-nya 0, X-nya 15 derajat. K-nya 1. Kita prediksi dulu kalau di sini angka 2 berarti akan ada berapa penyelesaian nih? Akan ada 2 kali lipatnya, yaitu 2 kali lipat dari 2 berarti 4. Itu prediksi kita. Kalau K-nya 1, X-nya 180 ditambah 15 berarti 195 derajat. Untuk K-nya 2 udah tidak memenuhi. K-nya 0, X-nya 75 derajat. K-nya 1, X-nya 18 tambah 75. Berapa ini? 225 derajat. Gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya 15 derajat, 75 derajat, 195. Kok 225? Maksudnya kan 255 tadi. 255
derajat. Gitu. Mudah kan? Ini materi yang sangat mudah. Cuman harus telaten. Kadang karena kita sudah merasa bisa jadi kurang teliti. Nah, berarti kita juga harus teliti. Contoh yang kelima. Nah, di sininya negatif. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu ya. Sebelah sini yaitu cos 2x min 30 derajat. Kita ingat-ingat dulu. Kalau setengah akar 3 itu kosinus berapa? Kosinus 30 derajat ya, itu setengah akar 3. Nah, kosinus itu negatif. Cos negatif di kuadran berapa saja? Ternyata di kuadran 2 atau sin tan cos, berarti di kuadran 2 atau 3. Kita pilih salah satu saja, misal di kuadran 2 ya. Nah, 30 derajat di kuadran 2 itu adalah 180 kurangi 30, yaitu 150 derajat. Semoga kalian bisa ya ini ya. Kalau enggak ya dihafalin aja dari yang tabel tadi. Tapi caranya kalau Ibu seperti ini, cari dulu misal di sini negatif, dia negatif di kuadran berapa. Kemudian tadi di kuadran 1 30, berarti yang senilai dengan 30 kalau di kuadran 2 yaitu 180 kurangi 30. Sehingga di sini ditulis kosinus 150 derajat. Ingat batasnya cuma dari 0 sampai 180. Nah, ini seperti biasa kita tuliskan dulu kemungkinan pertama 2x1 min 30 derajat plus kok plus sih? Bentar ya, dihapus. Hapusannya mana? Nah, kan plus tapi sama dengan alfanya 150 derajat plus K kali 360 derajat. Yang kedua langsung kita tulis saja biar tidak lupa. 2x2 min 30 derajat sama dengan min alfa, yaitu min 150 derajat plus K kali 360 derajat. Ini pindahkan dulu ke kanan, hasilnya adalah 180 derajat. Ini masih tetap. Ini juga ya. Pindahkan ke kanan jadinya min 15 dikurangi 3 jadi negatif 12, 120. Plus K kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini masih ada 2. Harus menjadi X1, berarti dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Hasilnya 90 derajat plus K kali 180 derajat. Ini juga sama, dibagi 2 ya. Hasilnya adalah negatif 60 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, contoh soal yang seperti ini pentingnya kita menguraikan dua-duanya, baik X1 maupun X2. Jangan hanya misal kerjakan X1 dulu baru nanti X2-nya ditaruh negatif seperti ini. Ternyata beda kan, di sini 90, di sini bukan negatif 90 tapi 60 derajat gitu. Itu perbedaannya. Jadi diuraikan satu per satu, baik yang X1 maupun X2 itu sama pentingnya untuk diuraikan. Kemudian baru kita substitusikan K-nya 0, X-nya 90 derajat. K-nya 1 nanti sudah lebih dari 180, tidak usah ditulis. Sekarang ini kalau K-nya 0 dia negatif, berarti dimulai dari K-nya 1. X-nya berapa? 18 kurangi 6 yaitu 12, 120 derajat. Untuk K-nya 2 nanti sudah tidak memenuhi batas-batasnya ini. Sehingga hanya ada 2 nilai yang memenuhi, yaitu 90 derajat dan 120 derajat. Gitu. Kalau tidak percaya bisa
bisa disubstitusikan 90 ke sini. 2 kali 90 derajat 180 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu kosinus 150 derajat, sama dengan yang ruas yang kanan ini gitu ya. Kosinus 150 derajat atau nilainya yaitu min setengah akar 3 gitu. Kalian bisa kalau soal tentang penyelesaian, kalian bisa mengecek kembali atau bahasa gaulnya yaitu looking back. Apakah jawaban kalian benar atau tidak dengan mengembalikan ke soalnya. Ini juga penting, step yang penting ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Kalian bisa latihan soal pada tugas mandiri 4 halaman 12 ya. Bisa kalian kerjakan. Tidak usah dikumpulkan. Kalian bertanggung jawab pada diri sendiri. Kalau mau pinter, mau bisa ya, kalian kerjakan. Nah, jika ingin mengecek jawaban kalian benar atau kalian ada kesulitan, bisa WA Ibu. Jelas ya? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.